masyarakat kita juga harus punya kerendah hatian itu ya untuk tahu bahwa orang lain mungkin benar. Gue kadang kalau ngelihat orang berantem di Twitter ya, kan gue udah gak pernah main Twitter lagi, tapi kadang-kadang gue sempet ngintip-ngintip gitu, masih ribut aja kan isinya ya. Gitu. Masih. Dan gue dengar-dengar Bernhard hari ini mau ngumumin kalau mau ngasih hadiah. Kita dari Never to Lavish, kita mau kasih hadiah 1 buah sepatu yang didesain khusus untuk generasi mikir. Halo semuanya, ini istimewa banget hari ini ya. Selamat datang di Generasi Mikir Podcast di mana gue akan ngobrol sama teman-teman gue. Ada Kunto Aji, ada Tara Basro, dan ada Bernhard Never to Lavish. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik, sehat. Gimana nih di rumah aja nih? Udah mulai garing bener kayaknya ya? Halo, baik. Gue udah lama banget nggak dandan, nggak pakai baju rapi. Jadi ini pertama kalinya setelah sekian lama. Gue juga karena ketemu kalian, akhirnya gue mandi setelah 3 hari. Iya ya. Setelah 3 hari, mandi nggak ya? Mandi nggak ya? Udah mandi lah hari ini. Tadi orang tua pada heboh kayak, mau kemana lo? Kenapa sih? Oke, nah kita akan ngobrol ya bareng mereka semua ini tentang jadi generasi yang berkeinginan untuk memaksimalkan potensi diri. Melalui cara berpikir lebih keras melawan rasa takut untuk bisa jadi apa saja yang kita inginkan. Kayak kita semua kan pasti udah melewati rasa takut kita nih untuk berada di tempat yang seperti ini. Nah ini semua berkat Sasa MSG podcast ini terbentuk. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal ngelawan ketakutan terhadap isu negatif biar kita bisa nikmatin hidup sepenuhnya. Tujuannya untuk tidak takut dan mudah termakan sama isu-isu negatif. Khususnya soal pandemi, soal wabah. Kan di grup WA keluarga, ini sorry ya keluarga gue kalau nonton ya. Tapi ada beberapa om dan tante yang mengirimkan info-info tidak valid ya. Suruh makan inilah, makan itulah. Ya mudah-mudahan kita bisa nggak termakan isu-isu yang hoax kayak gitu di tengah pandemi ini. Nah sebelum kita ngobrol bersama ketiga orang teman-teman ini, kan udah ada Kunto Aji nih. Kalau gue nyanyi, terakhir kali gue nyanyi tuh 3 hilang, 2 luka-luka, 1 tinggal dunia. Jadi nggak mungkin kalau gue nyanyi. Udah ada Kunto Aji nih, gimana kalau kita dengerin Aji nyanyi dulu? Setuju dong? Oke. Gue siap-siap dulu ya. Tara. Oke. Kapan lagi kan denger Aji nyanyi? Iya loh. Berasa private concert. Iya. Kalau Aji lama gue nyanyi nih. Zoom langsung down. Servernya langsung down. Cukupkanlah ikatan, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Gokil, luar biasa loh. Luar biasa. Gila. Nih satu ruangan gua ada kru gua nih yang karantina bareng gua, lo nyanyi pada nyalain korek api itu. Di belakang monitor tapi. Jadi nggak kelihatan. Makasih Aji ya udah nyumbangin ini ya. Nyumbangin lagu ya. Oke, sekarang waktunya Tara Basro acting. Gantian.
Muter lama-lama ya. Oke. Kayak talent show kayaknya Talent ini. show, iya, udah kayak talent show. Oke, kita langsung aja nih, serius nih. Karena ini podcast yang bermanfaat. Jadi kita harus serius. Pertanyaan pertama nih. Ini di antara kita nih ada wabah yang nggak jelas. Ya, informasinya maksudnya ya. Wabahnya sih jelas. Informasi yang melingkupi wabah ini. Ada yang itu, ada yang benar, ada yang tidak. Nah, kalian ada nggak sih ya pengalaman dengan berita yang nggak benar, terus nyikapinnya gimana? Nggak harus soal wabah ya, tapi gimana lu pernah ngedengar sebuah berita dan lu tahu itu nggak benar, nyikapinnya tuh kayak gimana? Kita mulai dari Aji dulu kali. Wah, pas banget nih. Sebenarnya gue pernah termakan satu hoax yang ada di internet. Gue dulu pernah sempat sakit penyumbatan batu empedu. Oke. Nah, terus gue tuh sempat searching gitu, ada beberapa metode alternatif lah. Karena kan gue nggak mau empedu gue diambil kan, dioperasi kan. Oh iya. Ada satu situs gitu, bahkan itu kayak ada websitenya gitu loh, yang kan di luar juga banyak kan orang-orang yang melawan culture medis yang udah established ya. Gitu lah. Iya, yang udah established gitu. Ada pengobatan alternatif lain-lain, dan itu ada, jadi minum minyak zaitun, aduh kalau inget gue minyak zaitun, dan gitu gue lupa ya apa aja tuh gue minum, terus habis itu nanti batunya bakal keluar gitu ya. Oke. Dan ini lo lakukan? Gue lakuin selama berapa lama tuh ya, selama 2 minggu, yang ya gue merasa bodoh aja di situ. Maksudnya itu karena desperate ya, karena kita lagi sakit dan segala macam. Tapi memang kondisi kita sedang takut, sedang desperate, sedang tertekan, itu memang gue kadang juga nggak menyalahkan generasi di atas kita ya, orang tua dan segala macam. Mungkin mereka dengan pengetahuan yang kurang dan tekanan di sana sini kan, tetangganya belum segala macam, mungkin jadi gampang sekali mudah termakan isu. Jadi menurut gue kita sebagai orang dekat harus ngebantu gitu, yang udah sekarang kita yang udah lebih aware untuk ngasih tahu, walaupun pasti di grup WA gitu kan masih. Tapi minimal lo minum minyak zaitun itu kulit lo mengkilap lah ya. Kan licin gitu nggak ya? Jadi glowing gitu nggak ya? Tapi lo soal empedu lo ini gimana? Akhirnya operasi? Akhirnya operasi. Akhirnya gue menemukan jadi ternyata ada satu metode lain yang dia dipasang ring gitu di batu empedunya biar batunya keluar. Jadi nggak perlu empedunya diambil. Dibuka gitu ya. Oke, dan akhirnya sampai saat ini baik-baik aja. Sampai akhirnya gue sembuh sampai sekarang. Oh, jadi pesannya adalah ya inilah ya, harus cari kebenarannya dulu ya sebelum lo minum. Karena itu meyakinkan ya. gitu loh Bang, yang ada testimoninya banyak gitu yang. Iya. Lo tahu itu tidak berhasil dari mana akhirnya? Ya setelah gue coba sendiri. Kok kenapa makin sakit ya? Kok tidak sembuh-sembuh ya? Oke. Bernhard gimana Bernhard? Lo ada cerita nggak soal pengalaman dengan berita yang nggak bener, hoax gitu? Terus nyikapinnya gimana? Ada sih. Sebenarnya lebih kepada gue yang jadi korbannya, Dit. Lo jadi korban hoax? Wah, ini menarik. Iya, jadi gue pernah bikin salah satu desain untuk Pak Presiden kan. Oh ya, jaket ya kalau nggak salah. Iya, jadi pembuat desain jaket tersebut ternyata ada berita yang tiba-tiba mengisukan bahwa desain ini adalah desain yang memecah belah Indonesia, karena ketika itu dijadikan di jaket dibuka kancingnya, itu mempunyai message atau ya, intinya ini akan memecah belah Indonesia gitu banget sih. Pak, ya namanya kan jaket ya Pak. Gitu. Tapi itu viral banget. Ya masa jaket gak bisa dibuka gini dong ya. Gini dong. Kan cuman gitu sih. Ya Allah, tapi orang tuh ada-ada aja ya. Maksudnya ada aja. Apalagi mungkin pada saat itu situasi politik negara kita memang agak terpolarisasi ya. Ada yang A, ada yang B gitu. Jadi mungkin dicari banget kali ya. Oh, ini pakai ini, artinya ini gitu. Mungkin saat itu dicari banget sehingga yang terjadi adalah hal yang tidak benar gitu. Nah, lu gimana? Karena gue juga sempat banyak dihubungin sama media-media tuh, gue akhirnya ditanya-tanya, Mas, apakah benar seperti ini apa? Terus gue jelasin kayak, gue jelasin banget karena, Mas, gimana caranya pakai jaket denim tanpa dibuka kancingnya? Dan akhirnya, tapi sebenarnya sebelum
sebelum gue Kenapa mendesain sih? itu pun gue tahu ini pasti akan terjadi. Sebenarnya gue ada prediksi juga karena ini pasti akan terjadi. Nah, that's why kenapa gue bikinnya pada saat kancing itu. Jadi pas kancingnya dibuka juga, dia kebuka ini gue tetap bikin petanya di sininya juga. Jadi ketika dia dibuka, ini nggak kepotong Pulau Kalimantannya pada saat itu. Gitu. Oh, Akhirnya gue menjelaskan dan gue rilis video proses pengerjaannya pada saat itu dan gue jelaskan konsepnya ini segala macam. Akhirnya ya beritanya sendiri itu justru malah naikin nama Never Levis pada saat itu gitu. iya. Ya. Tapi lu juga pinter ya, maksudnya lu juga Pikir ngebayangin panjang sampai nih ya. sejauh itu ya. Iya loh, pas dia bikin jaket, Hmm. kayaknya akan ada isu soal jaket ini. Maksudnya lu udah jauh juga ya mikirnya ya. Karena emang lu sangat berhati-hati apa gimana sih? Karena iya, karena gini, ini kan gue ngedesain jaket untuk Pak Presiden. Jadi gue briefing, meeting sama tim juga gue pastikan kalau desain ini harus bulletproof. Gitu. Oke. Jadi sekecil apapun kemungkinan yang bisa dipelintir, ya harus kita bisa punya siasat untuk menjelaskannya juga. Nah pada saat itu ternyata ya si kancing tersebut lah. Oke. Gila ya. Orang-orang kita tuh kadang suka terlalu kreatif. Banget Iya. kalau kayak gini-gini tuh kreatif banget. Iya, cocokologi Benar. itu loh. Ada aja. Cocokin. Apalagi kalau bikin video YouTube lah atau IG story atau apa, ngomong apa ya? Kayak misalnya gue lagi malas syuting nih gitu misalnya. Nanti dihubungin. Oh dia lagi malas syuting sama si ini karena kemarin dia berantemnya gara-gara Iya, itu kan. benar. Padahal cuma satu kalimat doang gitu. Iya. Terjemahannya jadi banyak gitu Iya. kalau di antara internet di netizen ini gitu. Kalau Tara Basro gimana? Lo ada pengalaman itu nggak soal Yang berita? paling berasa sih akhir-akhir ini ya, Gimana karena tuh? dengan segala informasi di WhatsApp, apalagi orang-orang tua yang pada concern ngirimin harus makan ini, minum itu, berjemur, bla 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 bla. Maksudnya mungkin ada yang benar. Tapi ya gue ngerti juga sih kayak kata Aji tadi, apa orang tua ini mungkin mereka nggak udah susah untuk navigate di dunia digital gitu. Apalagi di zamannya mereka kan mereka udah terbiasa ngedapetin informasi dari sumber-sumber yang udah fix gitu kayak TV, radio, atau apalagi koran. Sedangkan sekarang digital kan semua udah macem-macem gitu dan sumbernya nggak tahu. Ya palingan ya udah sih gue bilang aja ke nyokap gue yang kayak coba yang benar itu kalau misalkan gini jangan didengerin, jangan di forward. Sama gue rasa nih ya orang-orang tuh kenapa sering banget nge-forward message hoax tuh karena pengen duluan gitu loh. Oh gue nih yang ngasih tahu dia. Iya nggak sih kayak pengen yang terdahulu gitu. Iya, sempat berapa kali berita orang meninggal kayak gitu tuh, ya kan? Iya ya. Si ini meninggal, ya kan bener kan? Iya. Ataunya enggak gitu. Karena orang pengen duluan ngasih tahu gitu kan. Iya karena pengen Pernah duluan tuh berapa ngasih kali. tahu. Nah, cuman anehnya, lucunya ya, kalau ngomongin orang tua ya. Aduh, ini orang tua gue nonton gak ya? Cuman Hai Mom. kayak bokap gue tuh suka kayak gitu loh. Suka kayak ngirim berita, tapi emang belum jelas kebenarannya gitu. Terutama soal COVID ini ya. Harus kumur-kumur sampai mana sambil bunyi lah yang kayak gitu-gitu loh. Nah, gue nanya teman gue dokter THT, gue cari tahu kebenarannya tuh nggak kayak gitu cara kerja virus gitu menurut mereka gitu kan. Nah, cuman kan ngasih taunya kan kita bingung ya sebagai anak ya. Itu dilema gue sebenarnya. Jadi bokap gue ngirim, gue cuman baca, ya gue confirm ke teman gue, tapi ngasih taunya gimana ya? Maksudnya untuk kasih tahu, Pak lu salah gitu. Gue tuh nggak berani juga gitu loh. Kalau lu gimana Tar? Kan tadi lu bilang lu sempat dikirimin WA juga sama keluarga gitu-gitu. Banyak banget. Kalau misalkan gue kayak lo gitu, udah nemu misalkan ada orang yang gue kenal ngerti. Itu kayaknya salah satu cara untuk nyari tahu itu bener apa enggak sih. Kalau lo punya temen yang atau kenalan bisa ditanya emang profesional, paling gue screen cap sih. Kayak ngasih lihat ini loh katanya dia dokter gini. Oke, jadi legit ya, maksudnya ngasih tahu bahwa ini ada sumber yang terpercaya yang bilang gitu ya. Iya, kalau nggak kayak gitu misalkan. Oke, tapi yang menarik tadi si Aji bilang bahwa kadang kalau kita udah desperate ya, kita nggak tahu lagi apa pilihan apa lagi,
Kita Ya. jadi percaya sama semua informasi yang ada ya. Iya, iya. Apalagi COVID kan sesuatu yang kita nggak tahu juga kan. Maksudnya ini udah bisa disembuhinnya gimana, nyebarnya gimana. Jadi segala informasi tuh pengen kita serap tapi nggak tahu pengen yang mana, which is karena desperate kayak kata Aji tadi gitu. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah kalau kita dapat informasi, ya pastikan dulu informasi itu benar dan bisa divalidasi sama orang yang kita percaya, yang paham sama informasi itu. Setuju. Oke, itu Betul. menarik banget ya. Gue korban hoax itu paling awal kelas 4 SD soalnya. Gue naksir cewek dulu, Asik. teman sebelah, teman kelas sebelah. Terus gue bilang sama teman sebangku gue, itu cakep banget itu cewek itu. Gue masih ingat lagi namanya. Terus si teman sebangku gue bilang, dia orangnya ini nggak jelas, dia bilang. Dia pernah muntah terus isinya mie di depan kelas, ilfil. Jijik orangnya, geli gitu kan. Wah, gue langsung nggak suka kan, dalam dada gue kayak, ih apaan sih geli, naksir cewek yang pernah muntah isinya mie kan gitu kan, remeh banget emang. Belakangan gue tahu, setelah mau naik kelas, gue konfirmasi ke cewek itu ternyata bohong. Si teman gue itu suka sama dia, Kasian. supaya gue enggak Oh. naksir dia, kurang ajar emang. Nah, supaya kelihatan nyambung ya, gue bikin benang merah ya, supaya kelihatan nyambung. Yang kelihatan jauh adalah kadang-kadang ada orang yang berniat jahat di sekeliling kita dan mencoba menghadirkan informasi yang salah kepada kita untuk tujuannya dia gitu loh. Itu Bener kita juga harus banget. hati-hati. Jadi validasi itu penting. Balik lagi ke tadi. Kalau aja gue pinter, mungkin pas teman sebangku gue ngomong, gue nggak langsung percaya. Gue nanya ke sumbernya langsung kan. Lu Iya. pernah muntah mie nggak gitu? Digampar dia kan. Tetap aja gak jadian juga ya. Oke, itu tadi ya pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebelum masuk pertanyaan kedua nih, mumpung udah jam buka puasa ya, kita sambil makan juga. Oke, kalian juga udah nyiapin belum? Oh iya, ada. Udah dong. Udah dong. Oke. Makanannya. Lo makan apa? Gua makan soto. Tuh. Ih, sama lagi. Lo juga? Gue juga. Tuh. Iya. Iya, lo juga ya. Aji makan apa, Ji? Bakso. Oh, bakso. Soto bakso. Sama. Makan bakso tapi soto bakso. Sama aja dong. Bernhard apa Bernhard? Sama nih. Coba Soto lihat. Tapi sotonya Sama dingin. juga. Tapi beda suhu doang, dia dingin. Coba lihat soto lo Bernhard. Lihat soto lo. Lihat soto lo. Itu kok tengahnya terpecah? Itu memecah belah ya? Ya udah, sambil icip-icip dikit ya. Gue juga mau icip dikit nih. Gue udah gue habisin lagi tadi duluan. Sambil. Oke, sambil icip-icip, kita lanjutin ya ngobrol-ngobrol nih, biar santai aja. Menurut kalian, perlu nggak sih mikir dulu sebelum menyebarkan sebuah informasi, ya kan? Ada nggak pengalaman kalian bersyukur tidak menyebarkan sebuah informasi? Karena belakangan ternyata berita itu tidak benar. Kita mulai dari Aji dulu. Pernah nggak lu, Ji, kayak gitu, Ji? Kayaknya sering ya. Maksudnya karena kan gue juga masuk orang yang suka banget tuh buka sosmed. Apalagi yang beritanya menurut gue paling cepat sirkulasinya tuh Twitter kan. Biasanya di situ banyak informasi-informasi yang paling up to date biasanya. Dan gue nggak langsung share ke teman atau ke keluarga sih. Tapi gue ada satu circle ya teman-teman gue yang biasanya gue ajak diskusi untuk ketika ada sesuatu yang naik di situ gitu. Cuman gue nggak langsung share ke teman-teman. Tapi menurut kalian kenapa ya kok orang suka banget menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya ya? Kalau tadi Tara kan mungkin salah satu faktornya adalah gua duluan gitu. Gua mau duluan ngomongin ini. Ada faktor lain nggak ya? Kalau menurut gue nih salah satunya mungkin kalau misalkan berita itu sesuai dengan apa sih kayak mengkonfirmasi bias lo sendiri gitu. Misalkan mengkonfirmasi what your belief lah gitu. Jadi lo pengen ibaratnya kayak nih bener kan pemikiran gue, bener kan
apa objektif gue gitu. Misalkan menurut gue salah satunya itu juga sih. Bener. Gue paham sih maksud lo sih. Hmm. Kayak katakanlah film A, semua orang bilang bagus, tapi dia berkeyakinan itu tidak bagus. Dia nemu Iya. satu artikel tuh yang bilang film ini emang gak bagus, terus sama dia disebar-sebarin kan. Iya. Karena gue tahu sih, kayaknya beberapa orang gak mau salah sendirian, ya gak sih? Benar banget. Iya. Bener banget. Banyak orang yang takut salah. Iya. Banyak orang yang takut salah sendirian. Jadi mereka mencari sesuatu buat mereinforce belief mereka, mereinforce bias mereka, supaya orang lain tahu gue bener juga loh. Ya gak sih? Iya benar. Itu bahaya tau menurut gue ya. Bahaya banget karena bisa aja memprovokasi sesuatu yang misalkan serius banget. Kan misalkan kalau hoax kecil ya udahlah gitu, tapi kalau udah berkaitan sama sesuatu yang serius itu menurut gue jatuhnya bisa berbahaya. Nah ini berhubungan sama mana yang benar, mana yang tidak ya. Kalau dari Bernhard ya, lu sebagai seorang seniman gitu kan. Kalau menurut gua nih, untuk menurunkan ego kita ya, maksudnya itu kan hubungannya dengan ego ya, untuk tahu bahwa kita mungkin salah gitu. Itu penting nggak sih dalam konteks pekerjaan lo sebagai seniman gitu? Perlu nggak ada humility itu, kerendah hatian itu menurut lo? Penting sih, karena kalau dalam hal berseni, apa gambar segala macam ya, kadang juga kita berbicara misalnya soal kita gambar apa nih, terus dibilang meniru siapa. Tuh, terkadang seniman tuh paling nggak mau dibilang, wah gue nggak niru siapa-siapa, gue gambar atas dasar gambar gue sendiri. Nah, kadang juga banyak seperti itu, walaupun ternyata jelas-jelas memang, ya jelas dia nyontek gitu, tapi sebenarnya balik lagi kepada si seniman itu sendiri, karena setiap seniman juga kadang ada yang mereka akhirnya mengakui kayak, oh iya pada saat itu emang adalah masa-masa gue belajar, jadi gue masih melihat sana sini segala macam, dan mereka biasanya mengakuinya setelah mereka udah punya nama atau udah jadi seseorang kayak gitu. Jadi secara kolektif sih menurut gua masyarakat kita juga harus punya kerendah hatian itu ya, untuk tahu bahwa orang lain mungkin benar. Gue kadang kalau ngelihat orang berantem di Twitter ya, kan gue udah gak pernah main Twitter lagi, tapi kadang-kadang gue sempet ngintip-ngintip gitu, masih ribut aja kan isinya ya. Masih. Itu cuman masalah untuk membuka sedikit kemungkinan kalau orang lain tuh bisa aja benar. Itu menurut gue. Kita perlu itu di masyarakat menurut gue gitu loh. Nah ujungnya nanti mudah-mudahan hoax juga makin turun kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada berita ya mungkin aja berita ini salah gitu. Mungkin berita ini tidak benar. Jadi kita bisa validasi sama-sama gitu. Iya. Gitu. Nah kalau menurut lo Bernhard, kalau ada informasi yang nggak jelas gitu, langkahnya harus kayak gimana? Kalau gue sih emang sebenarnya gue tipikal yang paling gue kadang nggak memusingkan hal itu, Dit. Dan biasanya tapi gue lebih sering itu dapat berita itu biasanya dari Facebook. Oke, Facebook juga dan tuh. Biasanya yang Facebook dan biasanya, itu parah banget. Dan biasanya yang sering share berita kayak gitu orangnya itu doang, Dit. Jadi gue tahu tuh biasanya orang-orang itu, oh ini udah nggak jelas nih, jadi gue udah tahu, dan hampir setiap hari orangnya itu doang gitu loh. Oke. Tapi ini ada kaitannya sama haters nggak ya? Karena kalau gue kayak gini, gue tuh website gue kan punya website dulu di radityaDika.com. Itu gue pernah collab sama Yanglek tuh, sama Yanglek. Nah abis itu berapa minggu kemudian website gue dihack sama orang. Kayaknya orangnya nggak suka banget sama Yanglek gitu. Jadi ikutan nggak suka gue gitu. Terus website gue dihapus sama dia semua. Cuma ditaruh foto Yanglek sambil makan gitu. Terus ada suaranya, makan bang gitu. Dihack. Terus dicari kan orangnya kan sama admin gua kan, siapa sih yang nge-hack kan, kelihatan lah dari jejak digitalnya lah, dari IP-nya dan lain-lain gitu. Ada orangnya, tapi orangnya biasa aja ternyata, nggak yang serem yang apa, malah dia ngajakin kerja bareng dan akhirnya ngebenerin website gua. Supaya tahu mana lubang-lubang yang bisa ditambal. Maksud gua adalah kadang orang yang segitu bencinya menyiarkan kebencian gitu kan, begitu kita ketemu ternyata orangnya aslinya malah biasa aja gitu loh. Beraninya cuma di sosmed, iya nggak sih? Kadang kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Bener banget. Ketahuan banget kalau misalkan Instagram tapi dia nggak punya followers atau nggak follow siapa-siapa. Ya mungkin emang account-account yang dibikin buat komen-komen negatif aja sih menurut gue.
Nah, gue mau nanya Aji nih. Lu punya nggak sih orang yang nggak suka sama lu di internet? Kayak lu nggak mungkin deh. Ada yang nggak suka deh. Gak mungkin. Iya deh, kayaknya Aji nggak mungkin deh. Nggak Enggak ada lah. aja sih yang komen-komen. Masa? Seliweran tuh ada gue sempet di-mention sama followers gue juga, cuman Terus? tapi setelah gue telaah juga nggak ada yang bisa gue dapet sih dari omongan dia. Maksudnya dia mengomentari tentang album gue yang kedua ini kan, tentang mantra-mantra yang membawa mental health apa bla segala macam. Tapi gue ngerasa nih orang nggak nyambung pendapatnya. Dia nggak ngerti bener apa yang gue tulis, kenapa gue bikin album ini segala macam. Jadi memang bener-bener gue merasa sih mungkin orang-orang begini tuh dia sedang bermasalah hidupnya, dia membenci dirinya sendiri dan itu dia tumpahkan ke orang-orang yang menurut dia kok dia bisa seneng ya, kok dia bisa gitu loh. Jadi kadang punya wadah untuk itu. Sosial media tuh dengan anonymity-nya dia tuh bikin dia ngerasa dia kebal bahwa gue bisa ngapain aja di sosial media. Jadi tumpahkan rasa itu ke gue ngeliat, karena gue kadang gue perhatiin ini orang mikirnya apa ya gitu. Gue baca tulisannya emang nggak ada nyambung, emang bener-bener pure hate aja, dia nggak tahu sama sekali apa yang gue tulis. Tapi kayaknya banyak yang merasa kalau misalkan di dunia digital tuh mereka bisa bersembunyi seolah-olah tidak bisa ditemukan gitu loh. Padahal kayak iya. Padahal kan halo. Gitu. Iya, teknologi sekarang kan udah ini banget ya, udah maju banget, bisa ketemu lah pastilah. Iya. Iya. Oke, ini kita ngobrol asik banget nih sampai makanan gue juga. Ada lagi gak sih? Ya, kayak udah mau habis. Nambah, Pak. Habisin dong. Enak banget soalnya. Lu mana makanan lu, Ji? Baso. Bakso gue gede banget. Gue jadi lapar lagi. Ini gede banget baksonya. Gede banget. Ntar pas break itu bakso apaan itu? Buset, gede banget. Buset, gede banget. Itu kayak satu sapi deh dijadiin bakso deh. Satu sapi digumul gitu, disarikan jadi kecil. Oke, untuk menutup episode ini nih, pertanyaan ini. Jadi yang nonton, kalau di YouTube gue tuh yang nonton umurnya 18 sampai 24. Jadi kebanyakan umur segitu. Menurut kalian, buat teman-teman ya, seumuran gue ya, untuk teman-teman yang mungkin masih usia-usia segitu ya, masih muda-muda, yang kadang darah mudanya tuh kalau dapat informasi pengen langsung nyebarin dan lain-lain gitu ya. Pesan lo apa? Dari Aji dulu. Pesan gue sih, jangan sampai lu sesali karena apa yang ada di dunia digital itu stay forever gitu katanya. Apalagi hal-hal yang kebodohan yang gue merasa generasi sekarang itu ketidakberuntungannya di situ gitu. Mereka informasinya begitu banyak. Dulu katanya informasi itu adalah aset. Sekarang menurut gue bagaimana skill lu menyaring informasi itu asetnya gitu. Jadi itu benar hati-hati banget. Jangan sampai lu 10 tahun, 15 tahun lagi kebodohan lu masih dibahas gitu. Nyebarin gitu. Itu bener loh. Gua kan sampai cicitnya bisa Google kayak namanya dia aja keluar semua gitu kan. Iya. Iya. Orang gue pernah berapa hari yang lalu gue ngelihat ini isi Instagram gue, kan gue suka aneh-aneh tuh, ada yang gue masuk kardus lah segala macem, terus gue mikir ini kalau anak gue ngelihat gimana ya. Jadi gak berwibawa kan gue kan, mau marahin dia pulang ke labing kayak gimana. Mau marah ntar dia cuma tinggal gini doang. Iya, ini papa masuk kardus loh. Papa yakin mau nasehatin saya? Papa melakukan ini loh dulu. Iya. Iya. Kalau lo gimana, Bernhard? Menurut lo, apa nasihat apa yang lo bisa kasih ke teman-teman yang masih muda-muda nih? Ya pastinya kalau menyebarkan berita dicek dulu benar-benar ya berita itu betul atau tidak. Terus jangan sampai lu menjadi seseorang yang lu menyebarkan berita yang salah gitu, karena kita udah banyak lah melihat kasus-kasus orang-orang yang cuman berusaha kelihatan keren di teman-temannya segala macam, ternyata salah dan akhirnya kicap setelah mereka ditindak tegas oleh yang berwajib lah segala macam. Jadi menurut gua ya hati-hatilah, apalagi kan zaman sekarang ini semuanya ya tadi bisa dibilang kan semuanya bisa dicek, bisa dicari lo sampai ujungnya, ada jejaknya gitu.
ih konyol banget ya kalau sampai Mendingan berurusan ya sama berkarya yang aja kayak lah. gitu-gitu Berkarya aja gara-gara lah. komen-komen ya, gara-gara hoax ya. Benar. Kayak nggak ada lagi yang bisa Itu kita dia. kerjain gitu loh. Oke. Nah terakhir dari Tara gimana Tar? Menurut lo apa takeaway-nya buat anak-anak Apa muda ya? nih? Kalau menurut gue mungkin literasi digital kita harus lebih baik lagi kali ya, dan sebagai individu masing-masing juga banyak belajar sendiri. Salah satunya gunanya internet kan itu gitu, biar kita bisa belajar. Jadi mungkin nyaring informasi, verifikasi, tapi paling penting baca lebih banyak lagi. Terus udah gitu kalau baca artikel harus tahu point of view orang yang bikin tuh apa gitu. Misalkan political view-nya atau apa kayak dia lebih suka cewek langsing apa cewek gemuk atau apa, itu lo harus tahu gitu. Jadi dia tuh point of view-nya apa gitu. Benar-benar susah mencari media yang objektif 100% ya di zaman kayak Iya, gini kan. susah. Dan kadang-kadang banyak orang yang terlalu naif yang inilah kebenaran sesungguhnya. Itu yang ngelihat kayak gitu kan. Iya benar-benar. Oke. Menarik banget obrolan kita hari ini, dan gue dengar-dengar Bernhard hari ini mau ngumumin kalau mau ngasih hadiah ke penonton video ini. Hadiahnya apa? Kebetulan jadi kita dari Never Televis kita mau kasih hadiah 1 buah sepatu yang didesain khusus untuk generasi mikir. Gila, luar biasa. Thank you. Sepatunya kiri semua ya, dua-duanya ya? Enggak ya? Nanti terpecah belah loh. Beda saya lagi. Jadi satu. Oke, ini bentuknya kayak gini nih nanti nih. Oke, thank you Bernhard ya. Kalau mau dapetin hadiahnya, jangan lupa untuk ikutan kuisnya. Cara ikutannya, cek aja ke Instagramnya Net TV @netmediatama, atau nanti gue taruh di deskripsi video ini ada linknya. Kalian bisa cek juga di Instagram @sasamelezatkan dan @micinsocialgeng. Oke, terima kasih semuanya. Semoga tadi mencerahkan. Ingat sekali lagi kalau terima informasi disaring dulu, jangan main langsung disebarkan, dibaca, dipikirkan. Jangan kita sampai terjebak sama hoax yang tidak jelas. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye. Podcast ini dipersembahkan oleh Sasa MSG, nikmati hidup sepenuhnya.